Halo, jumpa lagi dalam serial korelasi klinis histologi. Banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menentukan jenis kelamin dan kira-kira sampel apa yang dipakai untuk keperluan tersebut. Mari kita ulas dalam video singkat berikut ini. Beberapa tahun terakhir ini, isu perubahan jenis kelamin makin mengemuka. Akan tetapi, pengamatan secara fisik pada atlet lelaki dan perempuan kaliber olimpiade menunjukkan perbedaan mendasar. Pada laki-laki, hormon testosteron akan mengakibatkan ukuran sel otot lebih besar, menghasilkan massa otot yang lebih besar pula. Sehingga laki-laki lebih cepat dan lebih kuat, mengakibatkan mereka sangat baik dalam olahraga atletik dibandingkan dengan atlet perempuan. Ukuran jantung yang lebih besar pada laki-laki memungkinkan pompaan jantung lebih kuat. Ditopang dengan lebih banyaknya hemoglobin di sel darah merah, mengakibatkan laki-laki memiliki ketahanan fisik lebih dalam berolahraga. Pada perempuan, hormon estrogen meningkatkan simpanan lemak. Perempuan lebih banyak memiliki cadangan lemak dengan distribusi yang berbeda dengan laki-laki. Selain itu, struktur pelvis yang lebih dangkal mengakibatkan putaran sendi yang lebih baik, mengakibatkan perempuan memiliki performa lebih baik dalam olahraga terkait fleksibilitas seperti menjadi pesenam. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya proses untuk mengkonfirmasi jenis kelamin pada atlet atau seseorang secara tampilan biologisnya. Mari kita lanjutkan diskusi pengamatan melalui sampel darah. Darah terdiri dari komponen non-sel atau plasma dan komponen sel. Jika dipisahkan antara plasma dan sel, maka sel darah dapat dibedakan menjadi berbagai jenis sel dan fungsinya. Perbedaan struktur sel darah dilakukan melalui pengamatan di bawah mikroskop. Secara umum, berdasarkan perbedaan pengamatan, sel darah dapat dibedakan menjadi sel darah putih yang terdiri dari limfosit, monosit, neutrofil, basofil, dan eosinofil yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya adalah trombosit yang merupakan faktor pembuku darah. Jika misalnya ada perlukaan, maka bagian dari darah inilah yang membantu supaya tidak terjadi pendarahan yang berlebihan. Yang terakhir dan yang paling banyak dijumpai adalah sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen maupun karbon dioksida. Lalu bagaimana komponen-komponen sel darah tersebut dapat diamati? Pertama, sampel darah bisa diambil dari ujung jari atau dari lengan. Kemudian, satu tetes darah diteteskan di gelas benda. Selanjutnya dibuat apusan tipis dengan bantuan gelas benda lain yang bersih, sehingga terbentuk apusan atau smear yang tipis. Supaya terlihat ada beda antara inti sel dan bagian sel darah lainnya, dilakukan pengecatan dengan cat yang dikenal dengan nama gimsa. Jika sampel yang sudah dicat dengan gimsa sudah mengering, maka dilakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk melihat sel-sel darah berdasarkan bentuk dari struktur penyusun sel darah masing-masing. Nah, sekarang kita coba amati satu jenis sel darah yang dikenal sebagai neutrofil. Neutrofil termasuk anggota dari sel darah putih. Neutrofil memiliki inti sel yang terdiri dari 3-5 lobulus yang saling terhubung. Jika pengamatan apusan darah yang sudah dicat gimsa
dan diamati di bawah mikroskop, menjumpai neutrofil dengan tonjolan kecil seperti yang di tanda panah ini di salah satu lobulus, maka dapat ditentukan bahwa jenis kelamin asal sampel sebagai perempuan. Sebaliknya, jika pengamatan menunjukkan neutrofil tanpa ada tonjolan pada satu lobulus atau tidak ada drumstick, maka jenis kelamin asal sampel darah tersebut adalah laki-laki. Semoga bermanfaat.